Pemirsa Jawa Post TV, Koperasi Desa Merah Putih telah resmi diluncurkan pada Juli 2025. Sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih dibentuk di seluruh Indonesia. Terkait dari perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih, bersama saya telah hadir Deputi Bidang Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Mas Dandi Satria Eswara. Apa kabar Mas Dandi? Baik Mas Dandi, terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Dandi. Oke, langsung saja Mas Dandi. Boleh. Terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih, Bapak Presiden Prabowo menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai pimpinan Satgas Percepatan Program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan dari program Koperasi Desa Merah Putih, Mas Dandi? Ya, baik, Mas Edi, terima kasih. Memang ini suatu yang membanggakan sekali kalau ditanya KDMP sejauh ini sudah sampai mana. Oke. Kita menyebutnya KDKMP, jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Desa Merah Putih. Karena dari 83.000 desa ada juga kelurahan. Oke. Ini yang menarik karena yang Bapak Presiden mau bukan hanya untuk desa, kelurahan juga. Oke. Jadi seperti misalnya di Jakarta itu tidak ada desa, semuanya kelurahan. Tapi terbalik dengan di Aceh, semuanya desa, Semuanya tidak ada desa, kelurahan. ya? Oke. Betul. Nah, dari KDKMP ini sejak launching oleh Bapak Presiden di Klaten itu sudah lebih dari 81.000 yang terbentuk. 81.000 ya? 81.000 lebih yang sudah terbentuk dan ini terus bertambah karena ini adalah tahapan awal. Yang tahapan awal itu ditujukan supaya masing-masing desa ini membentuk dulu. Membentuk dalam artian ada SABH-nya, badan hukumnya. Karena untuk membentuk badan hukum pun itu prosesnya nggak gampang. Desanya harus mengadakan musyawarah desa. Kelurahannya juga harus mengadakan musyawarah kelurahan. Jadi melibatkan semua masyarakat. Kepala desanya ngundang, ayo pada ngumpul di balai desa. Ini ada rencana untuk membentuk koperasi. Iya. Oke, setuju, baru dibentuk. Nanti pengurusnya siapa? Ini yang ditunjuk. Baru mereka mendaftarkan ke website dari Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum. Nah, ini baru tahap kemarin 81.000. Sekarang kita sudah dalam tahap supaya operasionalisasinya, Mas. Gitu. Dan ini menggembirakan sekali hingga saat ini. Oke, jadi prosesnya memang tidak singkat ya, tapi butuh waktu yang memang cukup lama. Nah, terkait dengan perkembangannya, apakah ada mungkin kendala atau hambatan di tengah perjalanan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini, Pak Mas Dandi? Sejauh ini hambatan dan tantangan ada, Mas. Dan itu kita ngelihatnya ini sebagai peluang. Jadi seperti misalnya, apakah itu koperasinya, apakah itu aturannya, atau regulasinya. Tapi kita terus semangatnya adalah kekeluargaan gotong royong. Bahkan Bapak Wamen Koperasi yang sekarang jadi Menteri Koperasi, itu secara kontinu terus memantau. Turun ke lapangan, bertanya, bicara dengan semua yang ditemui mengenai kesiapannya. Dan akhirnya ya memang kita ketemu beberapa hambatan dan tantangan. Tapi sejauh ini yang terjadi itu bisa kita atasi dalam artian, kita ketemu, ini kenapa? Mungkin pernah dengar apa yang terjadi di desa seperti setelah peresmian, ada di desa, di Tuban. Betul, dan itu setelah dibentuk tutup ya, Mas Dandi, iya. Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ada sedikit komunikasi aja antara pengurus dan juga yang memberikan dukungan. Tapi setelah diajak bicara lagi, sudah mulai beroperasi lagi. Sekarang sudah mulai beroperasi lagi, Sudah Mas Dandi? mulai beroperasi lagi, alhamdulillah. Nah, dari sekian banyak koperasi ini tentunya kan butuh juga SDM ya. Betul. Nah, SDM ini biasanya diambil dari mana? Apakah dari masyarakat sekitar atau juga pemerintah turun tangan untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia ini, Mas Dandi? Ini penting disampaikan karena memang anggapannya adalah banyak kita temui SDM itu merasa, wah ini seperti bantuan lagi dari pemerintah. Nah itu. Padahal tidak. Ini niatnya adalah untuk masyarakat desa tersebut jadi pusat bisnis baru, pusat ekonomi baru. Memang betul tantangannya di SDM. Bagaimana SDM ini melihat peluang bisnis. Bagaimana SDM ini melakukan manajemen
yang paling kecil juga misalnya mengenai stok. Nah itu harus dilatih. Oke. Nah, ini ada pelatihan yang terus dikembangkan oleh teman-teman Kementerian Koperasi, teman-teman dari Kementerian Desa, bahkan beberapa himbara juga ikut terlibat. Himbara juga itu terlibat? Himbara juga Oke. ikut terlibat. Dari BRI, ada Bank Mandiri juga ngasih pelatihan kepada pengurus koperasi. Misalnya kemarin dilakukan di Jawa Barat. Kemarin juga sempat dilakukan di Jakarta. Oke. Mandiri Institute mengajak supaya pengurus ini bagaimana melakukan bisnis, nanti menyusun proposal bisnisnya seperti apa, itu juga sudah dilakukan. Oke, nah Mas Dandi terkait dengan himbara ini menarik karena memang pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 16 triliun rupiah ya. Betul. Iya, itu melalui pinjaman modal bagi Koperasi Merah Putih dan lewat himbara. Nah, sejauh ini disalurkan melalui himbara dan kemudian apakah anggaran-anggaran tersebut sudah tersalurkan dan bagaimana mekanismenya, Mas Dandi? Ya, sampai saat ini yang kami pantau dan kami bisa sampaikan adalah anggarannya sudah ada di himbara. Oke. Sedang dilakukan bagaimana mencairkannya. Yang selalu kami lakukan adalah supaya tahapan ini bisa dirasakan berjalan lancar adalah kita lakukan dalam beberapa contoh dulu. Oke. Jadi saat ini kita ada website Simkopdes. Simkopdes. Ya, itu pengurus itu bisa akses ke situ. Oke. Jadi kita lagi ajarkan teman-teman pengurus ini untuk mengupload data-data yang dibutuhkan, termasuk data yang dibutuhkan untuk himbara. Jadi titiknya di mana, udah gitu mereka saat ini sudah melakukan persiapan apa, terus pengurusnya, NPWP-nya, nanti himbara akan ngambil dari situ. Oh gitu. Jadi terintegrasi datanya, ini jauh lebih mudah. Nah saat ini memang himbara lagi mempelajari tersebut, khususnya seperti nanti akan launching tanggal 6, itu akan ada sekitar 400-an yang akan kita mulai langsung. 400 unit 400 koperasi desa Merah Putih ya. Itu lokasinya di mana aja? Lokasi ada beberapa titik yang memang sudah himbara baca dari data itu. Oh ini bisa, terus dilakukan pendekatan. Baik itu dari BRI, Bank Mandiri, nanti dilakukan pendekatan, termasuk BSI juga. Oke. Nah terkait dengan kucuran dana ya cukup banyak ya, Mas Dandi ini. Betul. Ya kita tahu mungkin harus ada pengawasan yang melekat ya terkait dengan upaya untuk agar dana ini bisa terserap dengan semaksimal mungkin. Langkah dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait dengan agar dana ini bisa terserap masif, kemudian juga bermanfaat bagi koperasi seperti apa, Pak Mas Dandi? Jadi Pak Menko selalu menyampaikan bahwa ini bukan pinjaman. Ini bukan KUD, ketua untung duluan. Tapi ini untuk anggota. Dengan semangat itu arahnya adalah begitu ini disampaikan dari awal sampai mereka menerima dan berbisnis. Ini harus terus diawasi. Misalnya pada saat mereka menyusun proposal bisnis. Nah itu masyarakatnya terlibat. Jadi proposal bisnis itu harus disampaikan dulu ke kepala desa atau lurahnya. Nah nanti dipanggil masyarakatnya, mau nggak kita berbisnis ini? Misalkan proposal bisnis untuk pembelian LPG. Berapa jumlah LPG sebagai subpangkalan misalnya 300 tabung. Nanti mereka tulis di situ. Apalagi minyak kita, apalagi SPHP, beras. Itu semua disusun dan masyarakatnya tahu. Nah itulah level pengamanan pertama. Jadi bukan hanya pengurusnya, saya pengen bisnis ini, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Nah itu level yang pertama. Kemudian nanti diajukannya ke himbara juga melakukan pengawasannya juga. Mereka akan menilai proposal bisnisnya ini baik atau tidak. Dari situ nanti himbara juga akan seperti ada prosesnya. Misalnya yang kami dengar kalau satu koperasi desa ingin membeli pupuk untuk ditaruh pupuk subsidi. Nanti himbara akan menanya berapa banyak. Justru langsung dibayarkan ke PT Pupuk. Jadi pupuknya langsung diserahkan, tapi uangnya dibayarkan. Oh, jadi supaya tidak mengendap istilahnya gitu tidak ya, Pak Mas Dandi? Gitu. Kalau mereka tergantung proposal bisnis yang ditawarkan oleh koperasi. Berbagai pengamanan memang disiapkan,
supaya ya uangnya tidak hilang lagi. Betul. Karena ini benar-benar untuk membangun titik ekonomi baru di desa tersebut. Nah, terkait dengan tadi Mas Dandi sempat berbicara terkait dengan LPG 3 kg. Nah, memang Koperasi Desa Merah Putih ini selain juga untuk membangun juga kesejahteraan masyarakat, juga memiliki lini bisnis yang lain ya, Betul, Mas Dandi. betul. Contohnya mungkin untuk penyaluran LPG 3 kg, kemudian apotek, bahkan ada simpan pinjam. Betul. Nah, sebenarnya kan di masyarakat ya, terutama di daerah-daerah di mana Koperasi Desa Merah Putih itu udah dibentuk ya, itu kan sudah ada beberapa bisnis serupa ya, Mas Dandi ya. Nah, bagaimana langkah atau strategi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk supaya lini bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga setidaknya bisa bersaing dengan bisnis-bisnis milik masyarakat yang sudah extend terlebih dahulu gitu. Betul. Yang ini juga sering kami dengar dari kalau kami ke daerah, misalnya ke Lampung, ke Palembang, ke Aceh, ada itu pertanyaan itu. Iya. Bahkan kepala desa bilang, oh ini kasihan nih keluarga saya, dia jadi kena nih bisnisnya jualan LPG. Nah, gitu. itu seperti itu. Kita selalu menyampaikan, apalagi ada BUMDes sebelumnya. Iya. Nah, kita selalu menyampaikan collab. Oke. Lakukan melihat pasarnya secara bersama-sama. Oke. Makanya ada musyawarah desa. Oh, Jadi iya. pasti di situ ada pemilik yang punya warung, punya apa. Betul. Kayak misalnya yang dilakukan, kalau nggak salah ada salah satu desa, mereka sudah punya BUMDes. Tapi mereka mau mengembangkan kopdesnya juga nih. Oke. Jadi mereka membagi. Siapa yang pegang hulu? Siapa yang pegang hilir? Oke. Jadi BUMDesnya yang memproduksi. Misalnya ada hasil panen padi atau jagung, mereka yang memproduksi, kopdesnya yang menjual. Makanya ketemu sinergitas itu. Jadi dibagi mana peranannya gitu ya, Dibagi Mas Dandi peranannya. ya. Karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dimulai dari musyawarah. Oke. Kalau mereka sudah mulai dari musyawarah, tentu yang lain juga tahu. Dan bagusnya lagi, kalau seandainya ada warga yang menikmati, mereka bisa jadi anggota. Dengan jadi anggota, mereka dapat SHU, keuntungan. Betul. Jadi misalnya tadinya membeli gas di toko eceran, sekarang beli di koperasi. Selain untung, harganya murah, juga dapat SHU nantinya. Betul. Tapi untuk toko-toko yang sudah ada, nah itu perlu ada komunikasi. Misalnya kalau mereka melihat ini peluang, ya udah lakukan kerjasama. Ini yang kami coba selalu, dan itu semangatnya sudah banyak di teman-teman koperasi. Iya. Mereka ngembanginnya kayak misalnya ya udah di situ jual pupuk non subsidi, kami yang jual non subsidi. Oke. Terus ada lagi mereka jual minyak goreng yang premium, dari koperasi jual yang minyak kita. Jadi ada komunikasi, karena memang Koperasi Desa ini dimulai didasarkan dari musyawarah. Iya, karena memang gini Mas Dandi, mungkin ada kekhawatiran juga ya di masyarakat ya, ketika Koperasi Desa Desa Kelurahan Merah Putih ini berdiri, bisnis mereka menjadi tergerus mungkin revenue-nya ya kan. Betul. Pasti ada kekhawatiran seperti itu. Nah, tentunya tadi Mas Dandi sampaikan bahwa sudah ada kesepakatan ya, kolaborasi, saling integrasi, dan mungkin berbagi peranan ya terkait mana yang bidang ini, kemudian kolaborasi juga dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah salah satu niat dari pemerintah mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah bagaimana yang menikmati adalah masyarakat. Oke. Produk-produk strategis banyak sekali sampai ke masyarakat melalui supply chain yang panjang. Dari pabrik, kemudian ke agen, ke distributor satu dan sebagainya sampai pengecer. Oke. Niat pemerintah adalah khusus untuk produk-produk strategis memang supaya dipotong rantai pasok yang panjang itu. Oh iya. Karena ujungnya yang menikmati adalah masyarakat. Betul. Yang sebelumnya masyarakat membeli gas melon itu berapa sekarang? 24.000, 25.000. Tentu dengan langsung dari agen ke Koperasi Desa Merah Putih, tentu harganya bisa di bawah itu, mungkin bisa 18.000. Harganya menjadi lebih ringan, Mas Dandi. Lebih ringan masyarakat. Kami memang memandangnya
ini harus bisa berjalan dengan baik Oke. untuk produk-produk yang strategis, gas, beras, minyak, pupuk, gitu. Bukan buat kepentingan satu kelompok, tapi memang untuk masyarakat yang memakai. Sebagai contoh yang kami lihat di Desa Hambalang. Sebelumnya mereka selalu menerima pupuk non-subsidi. Harganya mahal. Oke. Mereka adalah petani singkong. Begitu dapat pupuk subsidi langsung dari PT Pupuk dengan harga yang sangat murah, itu akhirnya domino efeknya produksi mereka bertambah. Produksi bertambah. Panennya bisa beberapa kali. Oke, dan secara cost pro-nya juga bisa ditekan. Betul. Ya kan? Secara operasionalnya, secara cost untuk pembiayaannya jauh bisa ditekan. Betul. Nah, saya mau kembali sebelumnya Pak Mas Dandi. Sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini kan didirikan di desa-desa atau kelurahan. Nah, syarat untuk menjadi anggotanya nih Mas Dandi. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya seperti apa. Apakah itu harus berdomisili sesuai dengan KTP, alamat KTP di situ atau seperti apa? Apakah mungkin dia tinggal di wilayah lain bisa menjadi anggota atau seperti apa Mas Dandi? Setahu saya memang harus dari desa tersebut atau kelurahan tersebut. Kalaupun ada sepertinya ada bentuk lain untuk untuk menjadi kayak semacam anggota yang memberikan iuran. Niatnya memang supaya di desa tersebut yang menikmati desa tersebut. Jadi kita tuh sering tuh datang ke desa itu, udah berapa anggotanya? Oh udah banyak Pak, udah 200. Wah, iurannya berapa? 50.000 per bulannya. Per bulan. Oh lumayan. Iuran tahunan berapa? Segini Pak. Bahkan yang kami lihat ada satu koperasi di kota Surabaya. Ini anak-anak muda. Mereka sampai belum ada bantuan dari Himbara, tapi dengan dana dari anggota, mereka bisa muter. Wih, luar biasa. Banyak. Mas. Jadi si anggotanya dijanjikan oleh si pengurus, kalau kamu bayar iuran, nanti kamu dalam waktu berapa bulan itu sudah balik modal. Jadi mereka kasih bisnis plan-nya, ditunjukin. Dan yang biasanya kan koperasi kita akhir tahun dapat SHU. Dapat SHU ya. Ini setiap bulan. Setiap bulan dapat SHU. Setiap bulan dapat SHU bagi. Setiap bulan dapat SHU bagi untuk memancing anggota-anggota baru. Oke. Informasinya waktu pas kami datang itu sudah 500 anggotanya. 500. Terbayang 500 dengan iuran 50.000. Itu udah cukup. Nah, tentunya itu pasti punya lini bisnis juga ya. Betul. Lini bisnisnya seperti yang, apa? Yang itu adalah LPG, gerai sembako, mereka juga ada logistik, dibantu pergudangan, dibantu oleh Pemda Kota Surabaya. Jadi biasa, ya. dan bagusnya kan lini bisnis dari masing-masing itu dapat dukungan dari BUMN. BUMN itu menyiapkan pola kerjasama tersendiri untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Misalnya untuk LPG, mereka bisa dapat fasilitas subpangkalan, gitu, atau penyediaan stoknya. Dan untuk pembayarannya bisa tunda, gitu. Jadi nggak mesti COD. Nggak mesti COD, cash on delivery atau cash before delivery, tapi bisa setelah itu. Ada fleksibilitas yang diberikan oleh para teman-teman BUMN dari Bulog, dari PT Pupuk, dari ID Food, dari Patraniaga. Mereka sangat bersemangat sekali, bahkan termasuk Kimia Farma. Karena ada apotek itu, iya, benar. mereka sampaikan silakan ditaruh dulu, nanti kalau udah laku baru bayar. Gitu. Di Surabaya luar biasa ya? Surabaya luar biasa. Nah ini mungkin bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain Mas Dandi? Bisa. Banyak kok daerah-daerah lain. Di Jawa Barat tuh ada, di Cileunyi Wetan, di Jawa Tengah juga ada, di Jogja ada. Sudah banyak titik-titik desa yang koperasi yang sudah jalan. Di Lampung ada, di Aceh ada, Palembang, Kepri, hampir semuanya. Nah, jadi mungkin dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Pangan ketika ada daerah dengan koperasi yang sudah maju itu bisa menjadi trigger ya. Kemudian disampaikan juga ke daerah-daerah lain ya. Ternyata ini loh bisa maju dengan koperasi Desa Merah Putih. Ada satu koperasi di Lampung, Bumi Sari kalau nggak salah namanya. Itu bahkan ada desa-desa sebelahnya atau kelurahan sebelahnya itu kayak ini study tour.
Wih. Datang ke koperasinya, dia bertanya bagaimana nih anggotanya. Terus sampai si koperasi ini tuh bilang kita siap buka kelas secara online untuk bekerja sama bagi koperasi yang pengen bertanya. Jadi udah menarik nih semangatnya. Rupanya beberapa koperasi ini, saya lagi nunggu nih belum dapat komunikasi informasi, ya udah saya jemput aja bolanya gitu. Oh, jadi sharing knowledge gitu Sharing ya. knowledge Oh, juga Mas ada, Andi, iya. Oke, menarik juga itu Mas Andi. Menarik. Nah, Mas Andi, obrolan kita memang cukup menarik. Nah, kami ingin tahu juga terkait dengan visi jangka panjang dari program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini untuk 5 tahun dan juga mungkin untuk 10 tahun ke depan seperti apa, Mas Andi? Tentunya kan harapannya ya semua dari 81.000 ya yang tadi sudah. Iya, 81.000 yang sudah menjadi badan hukum. Bisa sustain semua, masyarakat juga sejahtera, anggotanya juga sejahtera gitu, Mas Andi. Ya memang visinya Bapak Presiden jelas sekali gimana membangun ekonomi nasional kita dari desa. Oke. Makanya anggaran ini disiapkan untuk desa. Tapi bukan hanya anggaran sebagai dikasih saja, tapi anggaran yang bisa memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan. Dan ya Bapak Presiden juga dalam ke depan itu supaya koperasi ini menjadi lembaga ekonomi yang modern, yang tangguh, dan berdaya saing. Mereka mandiri, modern, dan berdaya saing. Jadi kalau ini sebagai wadah juga bagi masyarakat. Karena banyak sekali anak-anak muda justru yang mau memberdayakan anak walaupun muda. Ada kami lihat di Lampung, saya pensiunan dari dinas koperasi, tapi saya mau. Yang di desa lainnya, saya anak muda Pak, sekarang saya mau. Ini yang mudah-mudahan desa itu menjadi lembaga ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, yang modern, dan juga berdaya saing. Oke. Mas Andi, selain juga ini kan juga bagian dari ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga lewat Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Mas Andi, ada yang menarik juga yaitu terkait dengan salah satu program lainnya yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, seperti apa sih ini Mas Andi program, mungkin bisa diceritakan lah terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih seperti apa dan nanti sinergitas dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti seperti apa, Mas Andi? Untung Mas Edi nanya, saya udah ngeliat di lapangan, jadi saya nggak pengen bohong gitu. Iya. Jadi yang pertama secara aturan Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada keputusan Menteri 55 2025 itu titik-titik di 65 kampung. 65 kampung nelayan Merah Putih di kalau nggak salah di 25 provinsi. 25 provinsi. Betul. Memang belum mencakup 37 provinsi, tapi baru 25. Kita kan 38 provinsi. 37 ada pantai, hanya satu yang nggak ada pantai. Papua Pegunungan. Jadi nggak mungkin kampung nelayan tapi di pegunungan kan. Betul. Jadi dari 37 provinsi ini ditargetkan di 65 titik. Nah, tujuannya ini memang supaya kembali memberdayakan nelayan di pesisir. Karena banyak sekali, kalau mungkin Mas Edi bisa lihat, kita punya ada namanya nilai tukar nelayan. Sampai saat ini nilai tukar nelayan itu masih kecil. Sekitar 104 bandingkan dengan nilai tukar petani. Itu angkanya indeksnya itu 117 atau 116, lebih tinggi. Nah, maka ini niat dari teman-teman KKP untuk melaksanakan Kampung Nelayan Merah Putih disinergikan dengan KDMP. Dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di titik itu nelayan, kampung nelayan ini dibangun infrastrukturnya, baik sarana dan prasarana oleh teman-teman KKP. Nanti yang memanfaatkan adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi nanti ditunjuk, kalau di situ misalnya yang saya datangi ini di Pati, itu di Banyutowo kalau nggak salah titiknya. Desa Banyutowo, katanya tuh desanya Soimah. Katanya. Nah di situ kita ketemu dengan kepala desa dan ketua koperasinya, mereka siap.
Nanti di daerah situ akan dibangun cold storage, dibangun pelabuhan yang lebih baik, terus akan ada tempat titik kulinernya juga, ada tempat pelelangan ikan, berbagai infrastruktur itu diberikan di sana, nanti dikelola oleh koperasi desanya. Itu nanti saat ini mereka katanya sudah mulai mendirikan berbisnis untuk gerai, nah mereka akan memanfaatkan itu. Gitu. Jadi untuk nelayan berjualan di situ, untuk penduduknya juga berjualan UMKM juga bisa. Itu salah satunya. Sebagai satu contoh yang sudah dilaksanakan proyeknya itu di Biak, di Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak di Papua ya, iya. Itu sudah dibangun modelnya. Di situ ada SPBU nelayan. Ada cold storage, ada bengkel untuk kapal, ada untuk apa lagi ya, dermaga. Ini yang sentra kuliner juga ada. Hasil yang telah dibangun ini selama tahun lalu itu dibangun, sudah 1 tahun, mereka menyampaikan bahwa keuntungannya mereka sudah mencapai 2,8 miliar. 2,8 miliar? Dalam 1 tahun. 1 tahun itu ya? Nelayan menangkap, di packing di situ, dikirim ke Semarang, dikirim ke Surabaya. Jadi itu jadi hub perikanan baru di situ di Biak. Selama 1 tahun mereka bilang sudah ekspor jumlahnya sampai 2,8 miliar. Dan yang membanggakan tadinya penghasilan nelayan ataupun masyarakat di situ sekitar 3 juta per bulan, sekarang udah naik jadi 6 juta. Kesejahteraan mereka meningkat. Kesejahteraan meningkat. Iya, gitu. Ini multiplier efek yang mudah-mudahan bisa diduplikasi di daerah lain. Di Papua bisa jadi contoh seperti ini. Betul sekali. Apalagi di Jawa, apalagi di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Oke, Mas Dandi. Ya, jadi menarik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini ya. Selain ada Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada juga Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, dan saling sinergi dan tentunya harapannya juga kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun di pesisir juga meningkat. Oke, terima kasih Mas Dandi atas perbincangan yang menarik dan seru ini, Mas Dandi. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menyuarakan juga bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah semangat untuk memberdayakan ekonomi di masyarakat. Bapak Presiden ingin sekali ekonomi kita tumbuh, target kan 8%. Jadi ini terbayang bahwa semakin banyak titik-titik ekonomi menyebar di 80 ribuan desa kelurahan. Semakin besar itu daripada satu titik yang besar, kalau 80 ribu ini membesar, itu justru jadi lebih kuat. Demikian. Harapannya seperti itu dan semoga terwujud, Mas Dandi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dandi atas waktunya. Dan pemirsa Jabos TV, demikian perbincangan kami dengan Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Mas Dandi Satria Iswara. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.